Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Ardiansyah, NPM saya 1970065160072. Saya akan menjelaskan tentang UTS, testing dan implementasi sistem ruang 01. Soal yang pertama yaitu definisi dari istilah pengujian. Nah, pengujian dapat berarti proses untuk mengecek apakah suatu perangkat lunak yang dihasilkan itu sudah tepat dijalankan sesuai dengan standar tertentu atau belum. Jadi standar yang dijadikan acuan dapat berupa menurut instansi tertentu ataupun disesuaikan dengan keperluan customer atau user. Soal nomor 2 yaitu dua hal utama yang dijadikan dalam pengujian. Yang pertama itu ada verifikasi. Verifikasi itu adalah proses mengevaluasi suatu sistem atau komponen untuk menentukan apakah suatu produk itu yang diselesaikan setelah fase pengembangan memenuhi kondisi seperti yang telah ditetapkan pada awal pengembangan perangkat lunak. Yang kedua itu ada validasi. Adalah proses mengevaluasi suatu sistem atau komponen pada akhir atau selama masa pengembangan untuk menentukan apakah produk yang dihasilkan telah memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan persyaratan tertentu yang diminta oleh user. Soal nomor 3 yaitu tipe pengembangan sistem berupa karakteristik dan siasat pengujiannya. Yang pertama itu yaitu ada pengembangan sistem biasa. Nah, karakteristiknya yaitu menggunakan metode pengembangan sistem, user mengetahui requirement, pengembangan menentukan struktur, siasat pengujiannya yaitu ada pengujian dilakukan pada akhir tiap-tiap tahap, melakukan verifikasi tiap-tiap spesifikasi yang diperlukan, menguji struktur dan fungsi. Kemudian pengembangan iteratif atau prototyping atau case. Karakteristiknya yaitu requirement tidak diketahui. Struktur didefinisikan di awal pengembangan. Siasat pengujiannya yaitu verifikasi alat bantu case yang digunakan. Verifikasi kebutuhan tiap prototype, menguji fungsionalitas. Yang ketiga ada pemeliharaan sistem. Karakteristiknya yaitu memodifikasi struktur. Siasat pengujiannya yaitu menguji struktur, mengeluarkan metode kerja yang terbaik, memerlukan pengujian regresi. Yang keempat ada kontrak atau pembelian software. Karakteristiknya yaitu struktur tidak diketahui, banyak terjadi defect, fungsionalitas tercantum dalam dokumen. Terdapat beberapa dokumen. Siasat pengujiannya yaitu verifikasi fungsi yang diperlukan, pengujian fungsionalitas, pengujian di dalam fungsi kerja. Yang keempat ada proses verifikasi. Soal nomor 4 yaitu proses verifikasi dan validasi. Nah, tujuan dalam melakukan proses verifikasi dan validasi itu apa? Nah, proses verifikasi dan validasi adalah keseluruhan proses daur hidup. Verifikasi dan validasi harus diterapkan pada setiap tahap dalam proses software. Tujuan melakukan verifikasi dan validasi adalah yang pertama, verifikasi dan validasi harus memberikan kepastian bahwa software sesuai dengan tujuan. Harus cukup baik untuk tujuan penggunaannya dan tipe dari penggunaan akan menentukan derajat kapasitas yang dibutuhkan. Nah, soal nomor 5. Saran dan prinsip pengujian. Adanya pengujian perangkat lunak itu ditunjukkan untuk apa? Sasaran pengujian ditunjukkan untuk menemukan kesalahan pada perangkat lunak dan menentukan data uji yang dapat menentukan
kesalahan secara lebih teliti. Nah, prinsip pengujiannya itu prinsip semua pengujian harus dapat ditelusuri sampai ke persyaratan user. Penguji harus direncanakan sebelum proses pengujian itu dilakukan. Prinsip Pareto, pengujian harus mulai dari yang kecil ke pengujian yang lebih besar dan kompleks. Pengujian tidak dilakukan secara mendalam dan detail. Pengujian harus dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Soal nomor 6, yaitu langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam melakukan pengujian. Langkah pertama yaitu menspesifikasikan kebutuhan produk dalam bentuk yang dapat diukur jauh sebelum pengujian dimulai. Langkah yang kedua yaitu menyatakan tujuan pengujian secara eksplisit. Yang ketiga, memahami pengguna perangkat lunak dan membuat profil dari tiap kategori pengguna. Langkah keempat, membuat rencana pengujian dan yang menekankan pada rapid cycle testing. Langkah kelima yaitu membuat perangkat lunak robust. Yang langkah keenam, menggunakan formal technical review sebagai penyaring sebelum pengujian dilakukan. Langkah ketujuh yaitu menggunakan formal technical review untuk menilai strategi pengujian dan kasus uji. Langkah ke-8 yaitu mengembangkan ancaman peningkatan berlanjut untuk proses pengujian. Soal nomor 6 yaitu apa saja yang termasuk dalam faktor-faktor pengujian, beserta tingkatan pengujian dan contohnya. Yang pertama itu ada pengujian tahap analisis, dan dengan faktor pengujiannya yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan metodologi. Kemudian ada pengujian tahap desain, dengan faktor pengujiannya yaitu perancangan yang berkaitan dengan kebutuhan. Kemudian ada pengujian tahap implementasi, yaitu dengan faktor pengujian kendali integritas data. Kemudian ada pengujian tahap pengujian, dengan faktor pengujiannya yaitu pengujian fungsional. Adapun tingkat-tingkat dalam pengujian. Yang pertama ada pengujian unit, adalah pengujian yang difokuskan pada unit terkecil dari program atau modul. Kemudian ada pengujian integrasi, adalah pengujian yang difokuskan pada gabungan unit-unit atau modul-modul yang membentuk kesatuan fungsional. Kemudian ada pengujian sistem, adalah pengujian yang dilakukan pada sistem komputer secara keseluruhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.